Kali ini kita akan bahas tentang sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliaulah khalifah yang pertama ya dari Khulafaur Rasyidin dan memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain ya. Dalam suatu riwayat disebutkan seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat, maka lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Abdullah. Ada khilaf, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Atiq ya. Bin Utsman. Utsman ini ayahnya Abu Bakar yang julukannya adalah Abu Quhafa. Kemudian bin Amir, bin Amr, bin Ka'ab, bin Sa'ad, kemudian bin Taim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, kemudian seterusnya sampai kepada bin Adnan, sampai kepada Ismail alaihissalam. Tapi bertemunya Nabi SAW dengan Abu Bakar di sini bin Murrah ya. Ya, jadi ketemunya di kakek mereka namanya Murrah ya. Dan ini semua adalah keturunan dari Quraisy ya. Ayahnya masuk Islam ya. Masuk Islam ketika Fatu Makkah. Jadi ayahnya masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Jadi dia keluarga yang berkah, ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, Abu Bakar masuk Islam. Anak-anaknya juga Islam, Masya Allah ya. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, dia memiliki beberapa istri ya. 4 ya. Di antaranya Habibah bintu Kharijah Al-Ansariyah, kemudian Qutailah ya, Ummu Ruman, kemudian Asma binti Umais. Adapun dari istri yang dia nikah di zaman jahiliyah dengan Qutailah, maka punya anak 2 ya. Namanya Abdullah dan Asma. Asma binti Abu Bakar, yang Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Adapun dari Ummu Ruman lahirlah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdurrahman. Dari Asma binti Umais lahirlah Muhammad bin Abi Bakar. Dari Habibah binti Kharijah Ummu Kulsum. Inilah keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah, Amul Fil. Abu Bakar wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi. Yaitu sekitar tahun 13 Hijriah. Amul Fil artinya tahun di mana tentara bergajah yang dibawa oleh Abraha menyerang kota Mekah. Di tahun itulah lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini dia tahu bahwasanya Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau meninggal umurnya sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama-sama umur 63 tahun. Adapun Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, fisiknya sebagaimana disebutkan oleh Aisyah sendiri berkulit putih ya. Orangnya kurus ya. Matanya agak ke dalam mungkin saking kurusnya ya. Matanya agak cekung ke dalam. Kemudian kalau pakai sarung, sarungnya sering jatuh ya. Jadi saking kurusnya sering sarungnya melorot kalau bahasa kita. Saking kurusnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang sangat pemalu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu suka menangis ya. Sering menangis. Di antara akhlak Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau orangnya kalau kita bahasa kita pandai bergaul ya. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang paling pakar nasab. Tidak semua orang Quraisy pakar nasab. Orang dahulu di antara pembicaraan yang menyenangkan bicara tentang nasab. Oh, kamu keluarga ini, nasabnya begini-begini. Kenal, itu menyenangkan. Ketika dia pakar tentang nasab-nasab orang, maka dia mengerti tentang kabilah ini, bagaimana menghadapi kabilah ini, bagaimana sifat-sifat mereka. Dan beliau adalah pedagang yang kaya raya, sehingga beliau sering bersafar ke sana kemari. Orang-orang kenal Abu Bakar. Ketika di zaman jahiliyah, beliau tidak pernah minum khamar. Padahal khamar adalah minuman yang sangat-sangat wajar ketika itu di zaman jahiliyah, bahkan minuman kebanggaan. Minuman kebanggaan orang-orang Arab dahulu adalah khamar. Tetapi Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah minum khamar. Bahkan juga lam ya'bud sanaman. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Meskipun di zaman jahiliyah beliau tidak pernah menyembah berhala ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu keistimewaannya sangat banyak ya. Di antaranya beliau digelari As-Siddiq. Artinya apa, yang selalu membenarkan. Dan dalil akan ini sangat banyak ya. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis ya, yang maknanya benar, kata Nabi SAW, bahwasanya tidaklah aku menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan. Abu Bakar saja yang langsung membenarkan Rasulullah SAW. Abu Bakar selalu membenarkan Nabi SAW. Jadi beliau ketika ditawarkan Islam tidak ragu, langsung terima. Tidak mikir-mikir dulu ya. Kenapa bisa demikian? Kata para ulama, karena Abu Bakar adalah teman dekat Nabi SAW. Jadi dia tahu benar bagaimana Rasulullah SAW sebelum Nabi menjadi seorang Nabi. Dia tahu kejujurannya Nabi SAW, tahu amanahnya Nabi SAW, sering bareng sama Nabi SAW. Ketika Nabi bilang saya seorang Nabi, dia langsung percaya. Makanya dia As-Siddiq.
Kemudian di antara kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau orang dewasa yang pertama masuk Islam. Laki-laki yang pertama kali masuk Islam ada 3 orang. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritha, anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Ali di luar masuk Islam atau Zaid bin Haritha, wajar karena mereka tinggal di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang luar yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Dan Islamnya Abu Bakar tidak sama dengan Islamnya Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar begitu Islam, langsung dia berdakwah, ya. Pingin tahu siapa yang masuk Islam gara-gara Abu Bakar, luar biasa. Di antaranya orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa? Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaid bin Al-Jarrah. Ini semua termasuk 10 orang dijamin masuk surga. Ini orang-orang yang masuk Islam semuanya lewat Abu Bakar. Semua pahala mereka ngalir kepada Abu Bakar. Ya, kenapa? Karena Abu Bakar yang menunjukkan kebaikan kepada mereka. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajli fa'ilihi. Barang saya menunjukkan pada kebaikan bagi dia, pahala orang yang melakukannya. Kemudian di antara keistimewaan beliau bersedekah di awal Islam dan sedekah beliau paling bermanfaat. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada harta bermanfaat sama sekali seperti hartanya Abu Bakar kepadaku. Dialah Abu Bakar yang telah memerdekakan Bilal dan beberapa budak-budak yang lainnya. Abu Bakar keluarkan uangnya semua memerdekakan budak. Dan inilah Abu Bakar radhiyallahu taala sedekahnya luar biasa. Dan itu di awal-awal Islam. Di antara juga kata Umar, Rasulullah SAW menyuruh kami bersedekah. Kebetulan saya punya uang ketika itu. Dan Umar selalu bersaing dengan Abu Bakar. Kata dia, saatnya saya mengalahkan Abu Bakar dalam persaingan amal soleh. Ini saatnya. Saya lagi punya duit. Kata Umar, saya pun datang kepada Nabi dengan setengah hartaku. Maka Rasulullah bertanya, yang kau sisakan buat keluargamu apa? Kata Umar, setengah buat aku bawa kepada engkau ya Rasulullah, setengah aku simpan buat keluargaku. Masya Allah. Tiba-tiba datang Abu Bakar dengan hartanya seluruhnya. Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, aku sisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Subhanallah. Dia sumbangkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya sumbangkan di jalan Allah. Siapa Abu Bakar? Imannya luar biasa. Ada sebagian sahabat ingin menyumbangkan harta banyak, Rasulullah SAW larang. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia merasa dia akan meninggal. Dia ingin menyumbangkan hartanya seluruh. Kata Rasulullah SAW, jangan. Kemudian juga Ka'ab bin Malik ketika dia diterima taubatnya gara-gara tidak ikut dalam perang Tabuk, dia ingin menyumbangkan hartanya seluruhnya. Kata Nabi, jangan. Tapi ketika Abu Bakar menyumbangkan hartanya seluruhnya, Rasulullah SAW tidak bilang jangan. Rasulullah SAW terima. Kenapa? Rasulullah SAW tahu bagaimana Abu Bakar, bagaimana tawakalnya, bagaimana hebatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Maka di antara keistimewaan Abu Bakar, tidak ada sedekah yang paling bermanfaat bagi Nabi seperti sedekahnya Abu Bakar. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau semangat dalam banyak amal soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa di antara kalian wahai para sahabatku yang berpuasa hari ini? Kata Abu Bakar, saya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa yang hari ini mengikuti jenazah, ya, mengantarkan jenazah sampai dikuburkan? Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang beri makan kepada orang miskin pada hari ini? Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah perkara-perkara ini berkumpul pada seorang mukmin kecuali masuk surga, ya. Dan menunjukkan bahwasanya beliau semangat dalam banyak amal soleh. Jadi beliau punya andil dalam banyak amal soleh. Ini beramal, itu beramal, ini beramal, itu beramal. Dan ini jarang orang yang seperti ini, ya. Jarang seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau satu-satunya yang jadi imam ketika Rasulullah sakit. Bahkan Rasulullah yang suruh. Itu Rasulullah SAW ingin sholat berjamaah. Rasulullah SAW pingsan, tidak kuat di hari-hari akhir hayat beliau. Kemudian Rasulullah SAW terbangun, minta air lagi agar beliau semangat untuk sholat berjamaah. Ketika beliau tidak mampu, beliau mengatakan, muru Abu Bakrin. Suruh Abu Bakar jadi imam. Setelah 13 hari Rasulullah SAW sakit, pada hari Senin Rasulullah SAW meninggal, itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menerima hal tersebut. Maka Umar waktu itu berteriak di hadapan para sahabat, demi Allah Rasulullah SAW belum meninggal. Sungguh Allah akan bangkitkan dia kembali. Dan dia akan memotong kaki-kaki dan tangan-tangan ya mereka, yaitu orang munafik. Ya. Kata Umar menjelaskan, dia menyesal. Dia mengatakan, wallahi makana yaqau fi nafsi illa dza. Ketika itu tidak ada terbetik dalam benakku kecuali Rasulullah tidak meninggal. Rasulullah SAW tidak meninggal. Ya. Dan orang tidak ada yang berani
menegur Umar karena karismatik Umar. Dan orang pada bingung Rasulullah SAW meninggal atau tidak. Maka Abu Bakar keluar. Abu Bakar berkata, wahai yang bersumpah, tenang, jangan kemana-mana. Dia diamkan Umar. Tatkala Abu Bakar mulai ngomong, Umar diam, tidak berani ngomong di hadapan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar kemudian memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian beliau berkata, ketahuilah siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Muhammad telah meninggal. Barang siapa yang menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati. Wa qala, kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau akan mati sebagaimana mereka juga akan mati. Ayat ini turun kepada Nabi. Engkau akan mati sebagaimana mereka akan mati. Lihat bagaimana Abu Bakar berdalil dengan cepat dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah akan meninggal dunia. Kemudian Abu Bakar membacakan firman Allah, "Ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul." Tidaklah Muhammad kecuali hanya seorang rasul sebagaimana telah lalu rasul-rasul sebelumnya. Afa immata, apa kalau dia meninggal dunia? Au qutila, atau dia terbunuh. In qalabtum ala aqabikum, kalian kembali murtad. Ketika para sahabat mendengar ayat-ayat tersebut, maka kaget mereka mendengar ayat ini, maka mereka sadar bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar meninggal dunia. Tapi mereka seakan-akan luput dari mereka dua ayat ini. Abu Bakar tenang dan dia menghadirkan dua ayat tersebut. Sehingga ketika dia membaca dua ayat tersebut, para sahabat kemudian menangis. Ya, mereka tahu bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar telah meninggal dunia. Ya. Ini secara singkat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi khalifah. Secara umum ketika beliau diangkat menjadi khalifah, pertama yang beliau lakukan adalah melanjutkan semua petugas atau wali-wali yang telah ditempatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ketika masih hidup, Nabi pernah menugaskan si fulan jadi wali di sana, jadi gampangannya seperti kita bupati di sana, bupati di sana. Itu Rasulullah SAW telah menugaskan mereka, dan tugas mereka adalah memimpin salat, menegakkan hukum had, mengurus uang zakat dan jizyah, kemudian jihad dan yang lainnya. Yang pertama, yang kedua, Abu Bakar melanjutkan pasukan Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah SAW akan meninggal, Rasulullah SAW sempat mengirim pasukan Usama menuju ke arah Syam ya, untuk menyerang pasukan Romawi. Akhirnya tetap berangkatlah pasukan Usama, dan selama 40 hari perjalanan mereka pulang akhirnya bawa ghanimah ya, dan mereka menang. Begitu pasukan Usama berangkat, muncullah sebagian orang-orang mereka siap menyerang kota Madinah. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh para sahabat untuk tidur di masjid sehingga mereka senantiasa siap untuk berperang. Dan ketika datang penyerangan, maka Abu Bakar pun keluar dan dia berperang dengan para sahabat, akhirnya mengalahkan orang-orang yang ingin menghancurkan kota Madinah. Di antara tugas berat yang dijalankan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah berperang melawan orang-orang yang murtad. Dan orang yang murtad di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu ada 3 model ya. Yang pertama, ada yang kembali menyembah berhala. Kemudian di antaranya yang kedua, ada yang ikut nabi-nabi baru, muncul nabi-nabi baru. Dan ini pengikutnya banyak sekali. Ini model murtad yang kedua. Model murtad yang ketiga yaitu orang-orang yang menentang kewajiban zakat. Mereka mengatakan zakat tidak wajib lagi ya. Menurut mereka, zakat itu hanya wajib ketika Nabi masih hidup. Setelah pasukan Usamah pulang ya, mulailah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur strategi peperangan untuk menghadapi problematika ini. Ini problematika yang sangat berat. Ya. Di mana-mana muncul murtad. Nah, Abu Bakar masing-masing mewasiatkan, kamu lewat sini, nanti lewat sini, nanti lewat sini. Kamu lewat sini, lewat sini. Makanya saya bilang Abu Bakar radhiyallahu kayaknya kepala beliau tuh kayak ada GPS. Beliau mengerti peta-peta. Makanya dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini, dari sini pergi ke sini. Sampai beliau kirim perintah. Ada pasukan sudah selesai dari sana, bantu pasukan yang sana. Kamu jangan pulang. Dan luar biasa ya kalau kita baca tentang bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatur perjalanan perang. Dan dia di Madinah dan dia mengatur seluruhnya. Karena ada surat datang, kemudian dia lihat kondisi, mendengar kondisi, maka dia kirim pasukan, maka dia pindahkan pasukan dari sini, pasukan ke sana. Perjuangan hebat dari Abu Bakar dan para sahabat. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di bulan Jumadil Akhirah tahun 13 Hijriah, beliau sakit. Dan sakitnya parah ya. Dan beliau menyuruh Umar bin Khattab untuk menjadi imam. Dan para sahabat menjenguk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, dia berkata, "Coba lihat, sejak aku jadi khalifah, hartaku apa saja yang bertambah? Coba cek. Kalau ada hartaku yang bertambah, tambahannya kirim kepada khalifah setelahku, itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu." Ternyata harta yang bertambah setelah Abu Bakar menjadi khalifah cuma 2, ada tambahan budak. Kemudian juga di antaranya ada onta yang untuk mengambil air. Itu saja 2 harta tersebut. Kata Aisyah, maka kami kirim 2 harta ini kepada Umar. Ini jatah khalifah berikutnya. Ya, jatah khalifah berikutnya. Fabaka Umar, Umar pun menangis.
Dia berkata, semoga Allah merahmati Abu Bakar, dia telah benar-benar merepotkan khalifah setelahnya, itu merepotkan Umar ya. Karena Umar melihat bagaimana Abu Bakar bertakwa, bagaimana bertanggung jawab ya, bagaimana sulitnya menjalankan pemerintahan, kemudian dibebankan kepada Umar, ini perkara yang sangat berat ya. Abu Bakar sakit dan akhirnya selama 15 hari, kemudian beliau pun meninggal sama pada hari Senin. Seperti wafatnya Nabi SAW, tapi kalau Nabi meninggal di waktu duha, Abu Bakar meninggal di waktu malam. Yaitu di malam Selasa, tanggal 22 Jumadil Akhirah, tahun 13 Hijriyah. Dan wafat ketika usia beliau 63 tahun, persis seperti usianya Nabi SAW. Kemudian dikuburkan di samping Nabi SAW, di mana agak mundur dari Nabi SAW, jadi menghadap kiblat. Kalau Nabi di depan, ini kepala Nabi misalnya menghadap kiblat, maka Abu Bakar agak di belakang, sama menghadap kiblat, tapi kepala Abu Bakar di pundak Nabi SAW. Nanti Umar pun demikian, Umar di pundaknya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Itulah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan. Tentunya terlalu banyak kehebatan Abu Bakar, ini tidak cukup waktu bagi saya untuk bisa membaca kisah Abu Bakar secara lengkap ya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sahabat yang mulia, khalifah kaum muslimin yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Jadi bapak beliau Khattab bin Nufail. Adapun ibu beliau ya adalah Hantamah bintu Hashim bin Al-Mughirah. Jadi Khattab ya menikah dengan Hantamah binti Hashim bin Al-Mughirah. Hantamah ini ibunya Umar bin Khattab, ini adalah sepupunya Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham bin Al-Mughirah. Umar gelarnya ada Al-Faruq, artinya pembeda. Kenapa? Yaitu Allah membedakan al-haq dengan batil dengan Umar. Umar bin Khattab lahir 13 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Kalau Nabi lahir di tahun Gajah, Umar 13 tahun setelah itu. Kemudian beliau wafat pada tahun 23 Hijriah. Dan ketika Nabi SAW mendakwakan Islam, maka Umar terkenal termasuk orang yang paling keras ya melawan dakwah Nabi SAW ya. Bahkan begitu saking kerasnya dia bersikap terhadap kaum muslimin sampai para sahabat merasa dia tidak bakalan masuk Islam. Sulit orang seperti ini masuk Islam. Tapi Nabi SAW tidak putus asa. Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Rasulullah SAW, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaik. Ya Allah, jayakan Islam dengan orang yang paling kau cintai dari dua orang ini. Bi Abi Jahal bin Hisham atau Umar bin Khattab. Terserah engkau ya Allah, siapa yang kau masukkan Islam, apakah Abu Jahal ataukah Umar bin Khattab. Yang dua-duanya terkenal sangat benci kepada Islam. Ya. Satunya Abu Jahal, satunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya. Ternyata yang Allah beri hidayah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Keistimewaan Umar di antaranya ya Rasulullah SAW berbicara tentang Umar adalah penghuni surga. Adapun tentang dalil tentang Umar pasti masuk surga banyak ya. Seperti dalam hadis ketika Nabi SAW naik gunung Uhud. Tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Kata Nabi, uskun ya Uhud. Tenanglah wahai Uhud. Innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Yang ada di atasmu hanyalah seorang Nabi, kemudian seorang siddiq itu Abu Bakar, wa syahidan, dan dua orang yang mati syahid. Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur tentang Al-Ashra Al-Mubasysyaruna bil Jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, Abu Bakar fil Jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil Jannah, Umar di surga. Utsman fil Jannah, Utsman di surga. Ali fil Jannah, Ali di surga. Rasulullah SAW sebutkan 10 orang, semuanya di surga, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi jelas bahwasanya Umar di antara keistimewaannya dikabarkan masuk surga dan dikabarkan dia punya istana di surga. Adapun tentang ilmu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Saking kuatnya ilmu Umar bin Khattab, Rasulullah SAW berkata, Inna Allah ja'ala al-haq ala lisani Umar, yantiqu bihi. Sungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan Umar. Dan Umar berucap dengan kebenaran tersebut. Di antara hal yang menunjukkan ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, berapa kali Umar punya ide disepakati oleh Al-Quran.
Sampai-sampai Al-Imam Suyuti rahimahullah taala mengumpulkan riwayat-riwayat yang di mana ide Umar disepakati oleh Allah dengan diturunkan ayat-ayat sampai ada sekitar 20. Saya kasih contohnya seperti Umar beri ide kepada Nabi agar istrinya pakai hijab, agar tidak dikenal oleh orang-orang, khawatir ada orang yang mengganggu. Allah turunkan ayat hijab. Kemudian di antara bagaimana kuatnya agama Umar, ya, Nabi SAW pernah bersabda, Ya Ibn al-Khattab, walladhi nafsi biyadihi. Ya Umar bin Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ma laqiyaka syaitan, salikan fajjan qat. Tidaklah setan melihat engkau menempuh satu jalan, illa salaka fajjan ghairu fajjik. Kecuali setan akan cari jalan yang lain. Setan akan cari. Kenapa? Setan takut sama Umar. Dan luar biasa ya. Menunjukkan bagaimana kuatnya agama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Umar adalah khalifah bukan raja, ya. Beliau selalu berusaha meletakkan keadilan. Oleh karenanya Umar pernah berkata, saya tidak tahu saya ini seorang khalifah atau seorang raja. Kalau ternyata saya ini bersikapnya seperti seorang raja, ini perkara besar. Umar tidak mau dikatakan raja, dia khalifah. Khalifah yang mengatur urusan kaum muslimin. Kemudian ada yang berkata kepada Umar, adapun khalifah dia tidak mengambil kecuali hak dan dia tidak meletakkan kecuali kepada al-haq. Dan engkau alhamdulillah wahai Umar, engkau demikian, ya. Kemudian juga Rasulullah memuji tentang bagaimana khilafah Umar. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, ketika suatu hari aku berada di suatu sumur, aku sedang mengambil air dari sumur tersebut. Datang Abu Bakar dan Umar. Kemudian Abu Bakar mengambil air dari sumur dengan 1 ember atau 2 ember. Ketika beliau mengambil dalam kondisi agak lemah, ya. Dan kita wallahu yaghfiru lahu, kata Nabi, semoga Allah mengampuni. Jadi kita ternyata memang benar khilafah Abu Bakar cuma 2 tahun, tidak lama. Kemudian ember tersebut diambil oleh Umar bin Khattab, diambil dari tangannya Abu Bakar. Seakan-akan kekhilafahan berpindah dari Nabi kepada Abu Bakar kepada Umar, ya. Tiba-tiba ember tersebut menjadi besar. Aku tidak pernah melihat seorang pemimpin yang berbuat seperti perbuatan Umar. Maka Umar pun mengambil air terus sampai orang-orang puas, memberi minum kepada onta-ontanya sampai onta-ontanya disuruh istirahat di kandangnya. Di antara metode Umar dalam menjalankan kekhalifahannya adalah dengan metode syura, yaitu musyawarah. Dan ini adalah metode Rasulullah SAW yang diikuti oleh Abu Bakar. Dan ini juga dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Umar selalu bermusyawarah terutama dengan asyakh Badar, yaitu orang-orang tua yang pernah ikut perang Badar. Tapi Umar juga menghadirkan sebagian remaja-remaja seperti Ibnu Abbas. Tujuannya pada generasi, kata para ulama tujuannya regenerasi. Agar bisa diketahui bagaimana musyawarah, agar yang muda mempelajari dari yang tua, ya, untuk regenerasi. Dan demikianlah Umar tatkala mengambil keputusan, beliau bermusyawarah tidak dengan semua orang, tapi dengan orang-orang yang pakar, yang ahli, yang memang berhak untuk memberikan pendapat mereka. Tapi demikian juga Umar menjalankan metode persamaan. Bagaimana dia menyamakan dirinya dengan rakyatnya. Umar merasa dirinya pekerja rakyat. Karena Umar makan dari hasil Baitul Mal. Baitul Mal adalah uang negara yang Umar makan darinya. Sehingga Umar merasa diri berkhidmah untuk masyarakat. Jadi ketika di musim kemarau, musim kelaparan, ya, tatkala di antara musim kemarau pernah terjadi musim tatkala harga-harga naik, ya, maka Umar mengatakan, ya, tidak mau makan, dia tidak mau minum susu, kemudian dia tidak mau makan minyak samin, ya, dan dia tidak mau makan daging. Dia enggak mau. Dia bilang masyarakat tidak makan, saya juga tidak makan. Sampai mereka makan baru saya mau makan. Di antara adilnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara bentuk keadilan Umar, ketika di Mesir ada anaknya Umar, Abdurrahman bin Umar, melakukan kesalahan. Dia minum khamar. Akhirnya Amr bin As radhiyallahu anhu, karena ini anaknya Umar, maka Amr bin As menegakkan hukum had. Tapi karena ini anaknya Umar, maka dia cambuk di rumah. Ya, sebagai bentuk penghormatan terhadap Umar, sampailah kabar ini kepada Umar, maka Umar pun mengirim surat kepada Amr bin As. Aku heran kepada engkau wahai Ibn As, kenapa engkau berani kepadaku? Engkau menyelisihi janjiku. Dan kemudian Umar menegurnya, ya. Kata Umar, kau memukul putraku di rumahmu, padahal kau tahu aku tidak suka seperti ini.
Dan kau sudah tahu wahai Amr, tidak ada pilih kasih di antara manusia di sisiku. Pada hak Allah yang harus diterapkan kepada dia tidak ada pilih kasih. Allah Akbar. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak main-main, sampai anaknya pun sudah dicambuk, tapi dalam rumah kata Umar ulang, harus dicambuk di depan umum ya. Diriwayatkan oleh Amr bin Maimun bagaimana Umar bin Khattab meninggal dunia. Kata Amr bin Maimun, sungguhnya aku berdiri dekat Umar, tidak ada jarak antara aku dengan Umar kecuali Ibnu Abbas. Di waktu subuh di mana Umar ditikam. Terkadang beliau baca di salat subuh, rakaat pertama terkadang baca surat Yusuf, terkadang baca surat An-Nahl, dan ini surat panjang-panjang ya. Di rakaat pertama, Umar sengaja baca surat yang panjang karena mungkin ada zaman dahulu mungkin tidak ada jam, sehingga orang-orang terkadang mengira-ngira dan mereka datang agar orang-orang tidak ketinggalan rakaat pertama dari salat subuh. Tapi hari ini berbeda. Ketika itu beliau baru bertakbir Allahu Akbar, tiba-tiba dia berkata, Umar, aku telah dibunuh ketika ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka ternyata yang menikam Umar adalah seorang budak dari Persia. Dia membawa sebuah pisau belati yang punya dua ujung, dua mata. Ya. Ketika dia sudah menikam Umar, dia tikam dengan 3 tusukan atau lebih. Kemudian dia pun kabur. Ya, para sahabat yang depan saf pertama melihat tentunya. Tidaklah dia melewati orang kecuali tikam kanan kiri. Dan itu sudah dikasih racun. Sampai dia menikam 13 orang. Selain Umar. 7 orang meninggal di antaranya. Tatkala ada seorang dari sahabat melihat dia atau dari kaum muslimin yang hadir sholat subuh, maka dia melepaskan burnus. Kemudian dia pun melempar ke orang tersebut agar terlilit dengan burnus. Ketika dia tahu dia sudah terlilit dengan baju tersebut dan dia tahu dia bakalan ketangkap, dia segera bunuh diri. Kemudian Umar bin Khattab mengambil tangan Abdurrahman bin Auf. Kemudian Umar sudah jadi imam dan mereka lanjutkan sholat mereka. Tatkala orang-orang sudah pulang dari sholat ya, karena masih gelap ya ketika itu, Umar panggil Ibnu Abbas. Wahai Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pupunya Nabi SAW ya, Abdullah bin Abbas. Umar bertanya, ya, siapa yang bunuh aku? Kemudian Ibnu Abbas pun berjalan sebentar, periksa sana sini. Kemudian dia datang, beliau berkata, yang bunuh budaknya Mughirah, orang Majusi, orang Persia. Kemudian Umar berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan seorang yang mengaku Islam. Jadi berarti doa Umar terkabul, ingin mati syahid. Akhirnya Umar pun dibawa ke rumahnya. Ya. Setelah dibawa ke rumahnya, maka didatangkan nabidh, minuman yang diletakkan buah kemudian dibiarkan. Umar pun minum nabidh. Ketika dia minum, keluar dari lubang tikaman tersebut. Tidak bisa bertahan air tersebut. Kemudian didatangkan susu. Umar pun minum dari susu tersebut, kemudian keluar dari lukanya. Mereka tahu bahwasanya Umar akan meninggal dunia. Ya, kenapa? Karena tidak ada makan bisa masuk, semuanya keluar. Ketika Umar sudah akan meninggal dunia, dia tidak hanya diam kemudian pasrah nunggu mati, tidak. Umar menjalankan apa yang bisa dia jalankan. Di saat-saat dia akan meninggal dunia. Dia tahu dia bakalan meninggal. Dia tanya, utang-utang saya berapa saja? Lunasi, ya. Kemudian berpikir siapa yang harus jadi khalifah setelah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Umar membuat satu ide yang baru ya, yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh Abu Bakar, yaitu memilih 6 orang. Yang 6 orang tersebut harus salah satu di antara mereka yang jadi khalifah pengganti Umar. Berbeda di zaman Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mau meninggal dunia, Abu Bakar tahu, semua sahabat tahu Umar yang terbaik setelah Abu Bakar. Karena mereka bertiga selalu bersama-sama. Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Namun ketika Umar akan meninggal dunia, tidak ditemukan perkataan satu kata dari seluruh sahabat siapa yang terbaik. Karena ada 6 orang terbaik, semuanya hebat-hebat. Kata Umar, 6 orang ini salah satunya jadi khalifah. Dan akhirnya pilihan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini di antara apa yang dilakukan Umar sebelum meninggal dunia demi kemaslahatan kaum muslimin ya. Demikian juga ketika Umar akan meninggal dunia ya, kepala beliau berada di pangkuan anaknya Ibnu Umar. Kata Umar, wahai putraku, letakkanlah pipiku di tanah. Maka Ibnu Umar berkata, wahai ayahanda, apa bedanya? Pahaku dengan bumi sama saja, pahaku dengan tanah sama saja. Umar berkata lagi, taruh pipiku di tanah. Sampai Umar bilang 2 kali atau 3 kali. Kemudian Umar pun diletakkan pipinya di tanah. Kemudian dia berkata, celaka aku kalau Allah tidak memaafkan aku. Sampai kemudian beliau meninggal dunia. Ini menunjukkan bagaimana rasa takut Umar yang luar biasa. Meskipun sudah dikabarkan akan masuk surga. Dalam banyak hadis dan para sahabat juga tahu akan hal tersebut.
Namun beliau tidak pernah menyombongkan akan hal tersebut dan beliau tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan akhirnya Umar dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah. Dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah, yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman. Ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang kaya raya. Nah, ketika Affan meninggal, Arwa ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama, dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam ya, melalui Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Utsman lahir 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun ya. Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun. Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik ya, disebutkan beliau adalah kana raba'ah. Raba'ah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian katsirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam ya. Kemudian katsirul sya'r, rambutnya sangat tebal ya. Kemudian di antara kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak. Di antaranya digelari dengan Dzunurain karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri seorang nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang lelaki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan termasuk Khulafaur Rasyidin yang mendapat rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, 'addu 'alaiha bin nawajid." Hendaknya kalian memegang sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan geraham kalian. Utsman termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor 3, Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi.
Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa, ya, maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor onta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi. Siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh, atau pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Saba yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Ini adalah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia ke sana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai. Disitulah mereka berkumpul. Mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Yaitu kata mereka lengser. Dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, tidak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul siap melawan. Mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang kata Utsman pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan aku tidak ingin menjadi satu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nabi berkata kepada Utsman, ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami. Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat. Dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur tidak berani. Datanglah salah seorang disebut dengan Al-Maut Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat fasayakfikahumullah wa huwa sami'un alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sisi kehidupan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang merupakan khalifah keempat setelah Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bapaknya adalah Abu Thalib, kemudian ibunya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim
Kita tahu Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim, kemudian bin Abdi Manaf. Abu Talib ini adalah saudara kandung dengan bapaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah. Abu Talib punya anak, di antaranya adalah Aqil, ada Ja'far, dan ada Ali. Tapi Abu Talib adalah seorang yang miskin, oleh karenanya disebutkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kecil mengembalakan kambing, di antaranya membantu kehidupan Abu Talib. Al-Abbas bersama Nabi SAW, mereka datang ke Abu Talib membantu kehidupan Abu Talib. Mereka mengatakan, wahai Abu Talib, biarkanlah anak-anakmu, kami yang urus. Maka Ja'far dirawat oleh Al-Abbas, Ali dirawat oleh Nabi SAW. Adapun keutamaan Ali bin Abi Thalib sangat banyak ya. Di antaranya Ali bin Abi Thalib sejak umur 5 tahun atau 6 tahun sudah dirawat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi, maka yang pertama beriman adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah menawarkan Islam kepada Ali, dan akhirnya Ali pun masuk Islam. Oleh karenanya para ulama sepakat bahwasanya anak kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, Allah berikan kemuliaan bagi Ali bin Abi Thalib, dirawat langsung oleh manusia termulia di alam semesta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinikahkan dengan putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Menakjubkan ya. Saat itu Nabi harus berhijrah dan harus ada yang menyamar sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidur di tempat tidur Nabi dengan berselimutkan dengan selimut Nabi. Siapakah yang menjadi korban atau yang rela berkorban untuk menyamar menjadi Nabi padahal Nabi mau dibunuh? Dialah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang pemuda yang sangat berani. Ketika Rasulullah SAW sudah berhijrah, Ali nyusul. Dalam riwayat berhijrah yang beberapa orang wanita, rombongan wanita berhijrah, dalam riwayat Ali bin Abi Thalib hijrah sendirian dari Madinah menuju Mekah jalan kaki, tidak naik kendaraan. Ali radhiyallahu anhu mengikuti seluruh peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, Fatu Makkah, perang Hunain, perang Taif. Ali bin Abi Thalib tidak ikut perang kecuali perang Tabuk. Ketika dilarang untuk ikut perang Tabuk, maka dia bertanya, ya Rasulullah, kenapa aku dilarang? Akhirnya Rasulullah SAW berkata dengan suatu perkataan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, tidakkah kau ridha wahai Ali, engkau dibandingkan aku seperti kedudukan Harun dibandingkan Musa? Ali mengatakan, raditu ya Rasulullah, aku ridha ya Rasulullah. Akhirnya Ali tidak ikut perang Tabuk. Di antara keistimewaan Ali bin Abi Thalib, semua cucu Rasulullah SAW yang ada sekarang ini, semuanya adalah keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, termasuk Imam Mahdi yang akan muncul di akhir zaman, adalah keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis, dan Ali tahu akan hal tersebut, dia akan dibunuh. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, kata Nabi SAW, wahai Ali, sungguhnya kau akan ditikam di sini. Rasulullah tunjukkan di bagian kepalanya. Dan pembunuh yang melakukan tikaman tersebut adalah orang yang paling celaka. Sebagaimana pembunuh ontanya Nabi Saleh adalah orang yang paling celaka dari kaum Tsamud. Bagaimana peristiwa terbunuhnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Berkumpullah 3 orang, sisa-sisa orang Khawarij. Mereka berkumpul, disebutkan di Mekah. Mereka berbuat janji. Ketika itu Ali bin Abi Thalib di Kufah, kemudian Muawiyah berada di Syam, kemudian Amr bin As berada di Mesir ya. Dan kisah ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dan juga selainnya dari para ahli sejarah. 3 orang Khawarij yang tersisa, di antaranya Abdurrahman bin Amr. Abdurrahman bin Amr yang dikenal Abdurrahman Ibnu Muljam Al-Himyari Al-Muradi ya. Kemudian orang kedua namanya Al-Buraq bin Abdullah At-Tamimi. Yang ketiga namanya Amr bin Bakar. Maka Ibnu Muljam berkata, aku yang akan membunuh Ali bin Abi Thalib. Buraq bin Abdullah berkata, aku yang akan bunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Amr bin Bakar berkata, aku yang membunuh Amr bin As. Akhirnya mereka bersepakat, tidak boleh mereka mundur. Pokoknya cuma 2 kemungkinan. Berhasil membunuh target atau terbunuh. Akhirnya mereka pun mengambil pedang mereka, kemudian mereka masukkan dalam racun. Abdullah bin Muljam ketika akan membunuh Ali bin Abi Thalib, dia minta bantuan 2 orang ya. Jadi mereka bertiga. Maka berangkatlah mereka
Sebelum subuh sudah siap-siap di Masjid Kufah. Kebiasaan Ali bin Abi Thalib membangunkan orang-orang salat subuh. Maka mereka sudah siap-siap ketika Ali bangunkan orang-orang. Ali mengatakan, salat, salat, salat. Mereka kenal suara Ali bin Abi Thalib, maka langsung tiga-tiganya menikam. Menikam Ali bin Abi Thalib, yang lain salah, yang lain salah. Akhirnya yang kena adalah Abdurrahman bin Muljam. Persis dia menikam di kepala Ali bin Abi Thalib. Luar biasa Khawarij. Maka Ali bin Abi Thalib kena racun di kepalanya. Kemudian dia memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ucapan yang dia ucapkan ketika meninggal dunia, dia baca firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan sedikit pun dia akan melihat hasilnya, siapa yang melakukan keburukan sedikit pun dia akan melihat hasilnya. Dan demikianlah para sahabat banyak yang diuji meninggal dengan kondisi yang tragis agar Allah menyempurnakan pahala mereka, agar mereka mendapatkan pahala mati syahid.